Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah di adil majlis wa ghairuhum. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para sepuh, para bini sepuh, para kiai, wabil khusus semua jamaah baik yang ada di majelis maupun di luar sana. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bermuajah, yang untuk malam hari ini kita akan membahas masalah sifat ma'ani dan maknawiyah, sifat mokhal jaiznya Allah beserta sifat mokhal jaiznya para rasul. Namun sebelumnya boleh saya kasih tahu bahwasanya beatnya itu nanti malam Jum'ah. Cepat ya, sewenang nih. Khamis malam Jum'ah, penuh seneng. Kini sih kongkon ngaji terus ya. Jadi nanti kami mohon ketika beat saya minta pakai baju putih semuanya. Nek gak duwe baju putih ngomong tak wenehi. Gak lanang gak wedok. Nah, iya aku gak ngecap ngomong. Dan boleh untuk jenengan pakai Yosua silahkan, pakai minyak wangi silahkan. Babalah cek koyok kuntul kabeh. Lah isarai banyak itu dideleh kene. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kok umpama sing dideleh wedhus tak kon muda kabeh. Mengikuti mawon kula. Dan masalah petasan terakhir hari Kamis ya. Hari Kamis itu sudah terkumpul sing mau. Jadi gak wajib itu, gak wajib. Yang mau nanti untuk menyalakan ya malam Jum'ah bar napa? Bar beat itu. Dan nanti khusus bagi pemula
terhitung kholwat Anda nanti setelah baiat. Boleh di pondok bertahan sampai 40 hari 40 malam, paling gak betah. Boleh dilaksanakan di rumah, silahkan. Tak jamin sebelum 40 sampun dol. Enak toh nek dijamin? Penak pol. Walaupun Anda diletakkan di fana, yang jelas pasti bisa ke musyahadah. Walaupun diletakkan fana. Nanti untuk mencapai selanjutnya setelah 40 hari silahkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita masuk pada sifat ma'ani. Sifat ma'ani, di mana dalam sifat ma'ani itu ada 7 sifat wajibnya Allah. Pertama, kudrat, irodah, ilmu, hayan, apa terus? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam ya. 1 2 3 4 6 tu. Apa kudrat itu? Ini sifat yang berkenaan di dalam dirimu, kekuatan. Apakah kekuatan ada kalanya pada diri mata melihat, telinga mendengar, kekuatan jantung berdenyut, apapun pada dirimu, Anda harus masuk di dalam tajalli, bahwasanya kudrat itu kudratku Allah. Wis langsung aja. Kudrat itu kudratku Allah. Otomatis itu semua terkumpul di dalam ruhaniyah jenengan, ditransferkan terhadap mata, akhirnya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, apapun itu. Cuman etikanya Anda harus meletakkan kudrat itu ke kudratnya Allah, bahasa muraqabah, bahasa musyahadah, kudratku Allah. Paham ya? Oke. Lalu irodah, kehendak, kekarepan. Ini yang biasanya dibuat oleh nafsu, nafsiyah, sifat basariyah itu mudah jenengan kejebak. Mudah jenengan terjebak bahwasanya itu kekarepane, kehendaknya si hamba, baik dirinya maupun orang lain. Ini biasanya nafsu mudah lewat situ untuk ruhaniyahmu tidak menetapkan irodah kehendaknya Allah. Satu contoh. Anakmu nggudo ae. Anak kita nggudo.
Kita susah untuk memandang bahwasanya itu kehendak Allah. Kita berbisnis, teman kita nyaur utang pisan gak disaur, utang lagi, gitu ya. Awas, ini sering kita itu terjebak di situ, di dalam irodah, kehendak. Antisipasi dalam pengajian ini, Anda harus membunuh semua kehendak apa yang ada baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita dari kehendak makhluk. Nah ini susah nih. Iya, kalau kehendak itu kelihatannya nyocoki lah gitu toh, gampang kita. Kalau nggak nyocoki terhadap hatimu, dibutuhkanlah yang namanya kesetiaanmu pada Allah. Sehingga mengapa ketika saat Rasul ketika ditampar pipi kiri diberikan pipi kanan, karena beliau melihat kekasih yang menampar, bukan makhluknya yang menampar. Abot cah iki, abot banget. Makanya nafsu itu sering menyolong, mencuri ya, mencuri hati itu di situ. Sering kali. Lah ini kalau tidak kita sering-sering makrifatkan ruh pada Allah dalam sifat iradah, ini Pak, kita sering kecolongan. Kalau di dalam sifat iradah itu sudah Anda sucikan, sudah Anda tetapkan, nah nanti yang di luar gelinding, tahu gelinding? Jalan aja, penak. Sering ada satu makalah mengatakan, Bapak Ibu, kita manusia hanya bisanya merencanakan, ya. Tuhanlah yang raimu ngono iso apa? Patung iki gak iso apa. Itu kalau ditarik hakikat, ditarik ke syariat sudah benar. Kalau kita mengkaji sifat iradah itu Pak, adalah buku catatan. Buku catatan seluruh umat manusia di dunia ini yang ditaruh Allah di dalam satu tempat yang aman. Bahasa syariat disebut lauhil mahfud. Ternyata lauhil mahfud itu enggak jauh Pak, dalam hatimu sendiri. Makanya sebelum iradah itu tunggal dengan sifat kudrat, ya, Anda harus sucikan dulu. Sebab gabungnya iradah dengan kudrat itu nanti namanya takdir, sesuatu yang sedang dan sudah terjadi. Buku catatan Anda sendiri yang bisa merubah. Anda maksudnya adalah keakuan Allah dalam dirimu. Sebelum menjadi takdir, sucikanlah buku catatan itu dari kepentingan hawa nafsu, biar akan menjadi nilai atau bahasa syariat dikatakan sebagai amalan makbulan, amalan solihan makbulan, amal yang soleh yang diterima oleh
Allah. Ya ini nanti akan menyertai kau secara syariat, sehingga yang datang itu bukan Israel, yang datang itu bukan Mungkar Nakir, yang datang adalah Allah sendiri. Nah terus bagaimana cara kita untuk mensucikan iradah kehendak ini? Mudah saja. Kembali lagi kepada sistem, kunci kita bisa sampai pada Allah. Yakfur bittaguti wa yu'min billah. Tali Allah kita pegang. Apa habel tali Allah itu? Itulah adzikru bisiril asrar. Zikir yang menghujamkan ruhaniyahmu untuk duduk di tajalli. Ini sistemnya aja di situ. Kalau ini sudah Anda sucikan, maka Allah akan menyatukan sifat iradah dengan kudrat, maka jadilah takdir itu. Anda tidak akan pernah kecewa karena awal sudah Anda tetapkan bahwasanya kehendak itu kehendak Allah. Anda tidak merasa mempunyai kehendak, justru dalam hatimu adalah kehendakku Allah. Akhirnya apa yang terjadi di lapangan, ing mungguh menungso, ing miturut menungso sampean itu tidak akan pernah kecewa. Lanjut ilmu. Ilmu adalah ngerti. Ngerti yang kami maksud di sini, Anda dalam ruhaniyah Anda, ya, itu dikasih Allah satu pengertian bahwasanya segala apapun yang terjadi di dunia ini semata-mata adalah yang berperan segalanya adalah hidup. Pengertian itulah yang ada di dalam hatimu disebut sifat ilmu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah tahu apa yang terkandung di dalam isi hati. Artinya kau ngerti kalau semua apa yang ada pada dirimu hakikatnya itu adalah pengertiannya Allah. Sehingga andai kata Anda menjadi orang alim, tidak kemelelet. Tahu tidak kemelelet? Gak sombong. Karena kau sudah ngerti kalau semua apa itu ngilmu adalah milik Allah atau milik hidup itu. Gak mungkin kau akan menggerutu di dalam hatimu tatkala ada seseorang yang sifat ngilmunya itu setara bahkan di atasmu. Akhirnya ngeklik kae bolo dewi lah. Ini angel loh Pak. Lebih-lebih coro Anda punya bisnis, terus seakan-akan ada yang nyaingi, terus hati gak ngerutu, itu gak mungkin. Hati-hati. Kecuali bagi mereka yang sudah tertata sifat ilmunya ini dalam dirinya, dia tidak akan pernah ngerutu. Ilmu hayat, hidup. Hidup yang tertuang di dalam ruh itu jadikan hidup. Jadi ruh jadikan itu hidup. Jangan ruh tetap menjadi ruh, jangan. Ini ada 4 faktor, ya. Ruh akan fana dan menjadi hidup, ada 4 faktor. Faktor pertama adalah zat, kedua sifat, asma dan af'al.
Zat yang dimaksud itu adalah ruhaniyah dalam dirimu. Asma yang dimaksud di sini adalah nama Insanul Kamil. Sifat yang dimaksud di sini adalah wujudnya manusia. Af'al yang dimaksud di sini adalah semua pergerakan. 4 perkara ini ahadiyahkan menjadi satu, akhirnya disebutlah hayat adalah hidup. Caranya bagaimana? Jangan kau sebut ruh itu ruh, jangan kau sebut sifat itu sifatmu, jangan kau sebut asma itu asmamu, jangan kau sebut af'al iku af'almu. Gabungnya 4 perkara dengan cara Anda bertajalli. Kembali lagi sistemnya ada di Sirul Asrar. Sampai ke Fana'ul Dzikri barulah itu disebut hidup. Artinya Anda proses dari tahalli ke tajalli itulah nanti disebut hidup. Yes. Sama adalah pendengaran. Maha mendengar, kau ngrungokke suara apa wae. Kau mendengarkan suara apapun yang timbul dari luar masuk ke dalam, akhirnya telinga kamu mendengarkan sesuatu. Di sini ada dua bisikan, ya. Ada bisikan nafsu dan ada bisikan Allah. Anda harus bisa membedakan. Yang kau dengar suara apapun dikatakan bisikan nafsu, baik melalui jin ataupun nas manusia, manakala ruhaniyahmu itu duduk di tahalli. Otomatis kalau sudah duduk di tahalli, kau menuduh bahwasanya suara yang masuk itu adalah suaranya makhluk. Ini bisikan nafsu. Apapun bentuknya bisikan itu. Yang kedua, bisikan Allah. Boleh dikatakan bisikan itu adalah warid minallah. Ini dikatakan dari Allah al-haq, manakala ruhaniyahmu itu bisa menerobos terhadap yang paling halus di dalam suara itu. Siapa? Hidup. Gampang ya? Oke, kudu sampean praktek no isa-isani. Basor, peninggal, mata kau melihat apapun. Mata kau melihat apapun. Lihatlah yang paling halus di situ. Dengan basirohmu melihat yang halus, dengan basariahmu melihat yang kasar. Lihatlah Allah yang halus itu dan lihatlah Allah yang kasar itu. Muhammad, ini berarti kita langsung masuk di dalam syahadat esa, syahadat tunggal. Paham ya? Yes. Terakhir kalam. Ya, kawalis pol. Jenenge patas. Kalam adalah ucapan. Siapa yang mengucap? Ini di dalam sifat kalam itu ada nufus, nafas, anfus, tanafus. 4 perkara ini yang mulai dari akal turun ke hati, nufus, naik lagi ke tenggorokan, anfas, terus ke mulut, nafas, akhirnya disitulah akan jadi kalam. Artinya gini Pak, apapun yang ditimbulkan dari apapun itu, bah melalui suara, bah melalui macam-macam, nanti akan mengucapkan satu kalam. Lah kalam ini
Kalau ruhaniyahmu itu betul-betul duduk di tajalli, maka inilah yang disebut kalamullah, kalami Allah. Apapun bentuk kalam itu disebut kalamullah. Keadaan ruhaniyahmu itu estu Pak, estu di dalam apa? Di dalam tajalli mutlak pada Allah. Pun iki sifat ma'ani, sehingga ketika Anda berkalam, ruhaniyah duduk di tajalli, maka kalammu itu adalah kalamullah. Wis iki gak iso diterima cara wong syariat lho ya, gak iso. Sebab wong syariat itu yang disebut kalamullah itu yang ada pada zaman sekarang yang berupa Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Oke, lanjut. Sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah itu juga terdiri dari 7 yang menguatkan dari sifat ma'ani. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, ya, basiron, mutakaliman. Ini adalah subjek Pak ya. Qadiron berarti sang yang kuat. Berarti siapa? Hidup. Berarti bahasa muraqabah adalah Allah. Iku miturut wong Islam. Nek selain wong Islam berarti yo gak nama Allah, nama yang lainnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Hidup itulah sebagai subjek. Ya. Mulai qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalimun. Intinya itu hidup. Lah, sifat ma'ani itu sebagai sifat yang melekat di dalam subjek, yang melekat di dalam isim fa'il. Cara umpama saya tukang sapu atau tukang batu. Tukang batu niku sifat ma'ani, saya wujud aku iku sebagai sifat maknawiyah. Gampang ya? Gampang. Intinya sifat ma'ani dan maknawiyah itu adalah saling menguatkan. Sampai mlebu nang satu kampung, golek sapa? Mukhlason. Mukhlason iki kan wong 5. Ana mukhlason tukang ngaji, ana mukhlason tukang batu, ana mukhlason tukang rosokan, ana mukhlason tukang apa jenis tukang dugang, ana mukhlason tukang maklar. Lah, statusnya yang mana? Mukhlason sing di, oh mukhlason sing tukang ngaji. Oh berarti Pak Lurah iku. Nah, jadi gak mungkin keliru. Gak mungkin keliru. Lah, status pada diri Allah itu tidak ada yang punya, yang mempunyai status itu. Makanya disebut sifat wajib. Tidak boleh sifat itu keluar dari Allah, dan sifat yang lawan katanya barulah itu menjadi sifat wajibnya makhluk. Yang di sini akan menjadi sifat mokhalnya Allah ada 20 juga. Mulai wujud sampai mutakaliman lawan katani. Iku namanya sifat mokhal. Paham nggih? Wis. Berarti sudah 40. Sudah 40. Wajib Allah itu 20, mokhalnya Allah 20.
Lah, di dalam wajib dibagi 4 tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ditambah 1 sifat jaiznya Allah. Apa? Fi'lul mu'minin autarkuhu. Apa? Allah punya sifat wenang. Sifat jaiz itu sifat wenang. Wenang segala-galanya. Di dalam diri manusia, golongan manusia, ketika saat Allah menyerukan dinul haq, itu Allah punya wenang 2. Satu di antara golongan itu ada yang mengikuti seruan Allah, ada golongan rohaniyah manusia itu tidak mengikuti, bahkan menolak. Itu semua ya atas dasar kewenangan Allah. Itu tidak akan menjadi hukum apa-apa bagi Anda yang sudah tajalli mutlak. Jangan lantas durung tutuk gunu, wah aku masih nyenuk yo karepe Gusti. Ngerti nyenuk? Halo. Sing temburi gak ngerti. Nakal lho Pak. Tahu nakal? Apa bahasa Indonesia ya? Zina. Berzina. Ngepol nggih kalau ngomong niki? Nah. Ngepol. Jadi ada hukum yang boleh bagi si A dan tidak berlaku bagi si B. Saya kasih contoh. Saya ini presiden Pak. Saya ini presiden. Dengan status saya sebagai presiden inilah saya punya sifat jaiz. Mana hukum yang tidak boleh Anda lakukan, boleh aku lakukan. Contoh. Anda ketika ada lampu merah, boleh nggak sampai terus? Gak boleh, gak punya kewenangan Anda. Berhubung aku pejabat ya. Justru malah saya dikasih jalan. Justru yang hijau itu nanti disuruh berhenti, nggih mboten? Lah, padahal hijau itu harus jalan. Boleh terbalik hukum itu. Hijau kau tadi itu boleh masuk, malah Anda dicegat karena ada presiden mukhlason liwat. Loh, siapa ngerti? Ono wali liwat. Cari wong Jawa lah ngono ya. Terus orang Jawa. Lu ojo guyon rek ngawur. Ngipi Gus sampai niku ngono. Ya gak apa-apa jenenge ngomong. Tenang aja lah, gak usah nesu. Udah Bapak Ibu. Tetapi jangan kau artikan bahwasanya presiden itu memberikan contoh yang tidak baik. Jangan. Menyontohi melanggar hukum. Enggak Pak. Karena kewenangan itulah. Cuman yang menjadi pertanyaan, mengapa? Presiden itu kok nerak itu? Mengapa? Lah, Anda tidak akan pernah menyalahkan manakala tahu dasarnya mengapa. Sama. Anda tidak akan pernah menyalahkan Allah menghendaki satu hamba wa minhum man haqqat adz-dhalalah, menyesatkan satu hambanya itu yang sesesat-sesatnya. Ulaika fi dhalalim ba'id. Memang kalau dikembalikan semua itu kehendak Allah. Apa kata aku? Kata Allah, seenakku. Kalau Allah sudah menurunkan sifat jaiz, siapapun makhluk tidak akan pernah bisa menghalang-halangi. Makanya di dalam satu ayat Allah katakan, bila mana saya menghendaki satu hambaku untuk menerima hidayah, maka tidak ada satu makhluk siapapun yang menyesatkan.
Satu. Dua, jikalau ada satu hamba yang digendaki Allah disesatkan, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan petunjuk. Makanya ojo bingung nek bojo sampean iku gak gelem ngaji dinul haq. Wis ah. Pusing Gus, kula Gus. Bojoku gak gelem. Saya tidak sumpek saya. Bojo saya tidak mau masuk ruhaniyah di dinul haq. Iku mah urusane Allah. Kalau Anda tahu apa maksudnya Allah, Anda tidak mengeluh, Bapak, Ibu, enggak mengeluh. Cok gali cok galakacok cocok. Oh iya, benar. Ada maksud Allah, Pak, Bu. Mengapa di dunia ini, aku ngomong sak dunya iki, yang hatinya condong terhadap ajaran dinul haq selanjutnya bisa condong pada Allah walaupun lewat live streaming, sama dengan yang hadir di majelis, ya. Dan mereka yang tidak mengindahkan, dianggapnya ini angin yang lalau. Lho itu ya ono maksud Allah. Paham nggih? Wis nek kaya ngono, kalau seperti itu jangan mudah Anda berkeluh kesah gara-gara orang dekat kita itu belum condong ruhaniyahnya pada Allah. Ngarakno ngeribeti perjalamu inggo. Bon. Itu sifat jaiznya Allah, berarti sudah jumlahnya 41. Yang 9 itu yang bagaimana? Itu ada sifat wajibnya para rasul, para nabi, para rasul. Termasuk di situ adalah sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Tetanda itu adalah Rasulullah, utusane Allah. Iki aku tak ngomong sih bahasa syariat dulu, biar nggak dipecucui wong syariat iku. Oh, ngaji dipecucui ya. Oke, dulur, biar ada keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat. Oke, tak lihat dari sisi syariat dulu. Sidik adalah benar. Temen, cara orang itu gak mudah berbohong. Bahasa syariat terkait masalah apa yang ada kaitannya dengan kemakhlukan. Wes, iku sidik. Tabligh adalah menyampaikan, ya, menyampaikan apa? Risalah, menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah. Iki bahasa syariat, berarti apa perintah Allah? Hanya satu. Para rasul seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu tujuannya, itu apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Tinggal terserah Anda mengartikan ayat ini dari sisi syariat apa hakikat, terserah. Beliau itu dunungno, membetulkan penyembahan umat yang pada saat itu sama tersesat. Bahasa syariat berarti podo nyembah berholo, loh, gitu loh. Akhirnya dengan ajaran setiap rasul itu meluruskan, membenarkan bagaimana Anda itu bisanya menyembah Tuhan dengan benar bagaimana. Nah, ini kalau kita tarik di dalam dunia hakikat berarti urusan ruhaniyah. Kalau urusan ruhaniyah berarti bukan batu,
bukan reco ya. Yang dimaksud berhala itu bukan. Ternyata apa yang menjadikan rohaniyahmu jatuh cinta pada selain hidup itulah yang disebut tauhid. Yes, tablek. Terus yang ketiga, sifat wajib Rasul amanah. Amanah itu apa? Amanah adalah Anda iku mang tak lebokno hakikat dhisik. Hakikate sidik itu apa? Hakikate tablek itu apa? Sidik itu enggak pernah bohong. Artinya yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Pandangan hakikat hidup itu. Sementara tablek itu Anda harus berani mengatakan kebenaran itu di tengah-tengah umum. Resiko loh Pak ya. Resiko. Tinggal Allah nanti merasulkan sampean itu di tahapan tablek, apakah hanya satu keluarga anak istri aja? Minimal di situ. Sebab Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Siksanya ruhaniyah ketika saat di dunia ini panas, sakitnya di dalam hati. Terserah tablekmu itu nanti. Kalau Anda ini secara hakikat mengerti tentang kerasulan, berarti wajib Anda menyampaikan terhadap anak dan istrimu. Urusan anak, istri, suami, saudara, bahkan umat menolak, itu bukan urusan lu. Kata Allah, urusan gue itu. Paham ya? Nah, itu bukan urusan kita. Sebab semua rasul illal balagul mubin, hanya diperintahkan untuk menyampaikan yang hak. Contoh, sapa sing ngadan mang? Allah. Wani ya men. Sing masak siapa kok penak? Allah. Sing jangan tewele kok sak kebo-kebo. Kayak sok cilik-cilik ngono. Kok gede-gede. Iya nek untune untuk rangah lah, untuk pasangan iso mencetat. Berani mengatakan Allah. Yun sewu Bapak, ada dua alternatif. Boleh kau mengatakan, oh arek pondok, tapi ruhaniyahmu harus ada di al-haq. Siapa yang tanya? Gereten anjur kamar. Tak proses yo. Kalau nggak ada Allah di dalam arek pondok iku mang, yo gak iso. Masak bahkan jangan tewele sak kebo. Kula nggih lagi niki mangan jangan tewele sak gegem. Ya wis tak pangan ae. Saya makan ae yo. Yo enak yo ane. Jadi jangan kau kemalan itu apa? Terbiasa melihat makhluknya. Biasakanlah ruhaniyahmu itu melihat Allahnya. Kalau melihat makhluknya, ruhaniyahmu, basirohmu, jelas gedumel kau. Apa gedumeli? Lah iya kayak sok masak apa piye? Bagaimana ini masak kok ya tewele sak gegem? Rek ngerti yo, mungkin sing ngirisi iku wis capek. Wis. Paham ya? Oke. Alternatif dua, langsung kau jawab
hak sing ana jero kok gawanan jaba. Allah sing ngirisi tewel. Guncang, Pak. Inilah mengapa ketika saat Nabi Musa ingin tahu wajah Allah, disuruh untuk melihat gunung. Hancur dan semaput dia. Fana lah semuanya. Udah. Terus sifat wajib Rasul yang fatonah. Fatonah itu cerdas. Aku gak bicara tentang masalah cerdas secara akliyah, tapi cerdas secara hakikiyah. Apa cerdasnya hakikiyah? Anda langsung faham karena sudah dibawakan Allah, dibukakan Allah Al-Quranul Qadim. Apapun kejadian, sudah langsung klik Anda. Ternyata itu karena secara ilmiah kebiasaan Anda melantungkan zikir itu yang tidak putus. Wis. Sing papat lagi adalah sifat mokhalnya Rasul, kebalikannya tadi. Kalau tadi sidik temen, iki gak temen. Bohong ay. Yang kedua tablek, kebalikannya tablek, jegidek. Bahasanya Indonesia jegidek ya apa? Diamai. Padahal Anda secara hablum minan nas punya tanggung jawab anak istri. Makanya saya kurang setuju, Pak. Mohon maaf ya, gak menyalahkan. Kurang setuju tok nih, kurang setuju. Kurang setujunya itu kalau sekarang, kalau dulu ya setuju. Ketika para masyayikh kita dulu, Pak ya, gaya penyampaian dinul haq dipoles, Pak, dipoles sehingga yang keluar itu adalah isyarah atau kinayah atau bahasa sanepan. Itu yang membuat kita sebagai murid kejungkel-jungkel. Tahu kejungkel-jungkel? Bahasa Indonesia kejungkel-jungkel. Kesulitan. Subhanallah. Tapi untuk zaman sekarang saya kurang sepaham. Nek dulu oke lah, nek sekarang kurang sepaham. Karena sudah masuk di dalam tahun yang telah ditetapkan Allah 2014. Wis gak jamane isaroh sakniki nggih, jamane terang-terangan. Buka di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana caranya Rasulullah ketika saat mentablekkan dinul haq itu bagaimana? Itu dijawab. Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Pertama beliau dengan terang-terangan, kedua beliau itu mengalami satu kejadian rohaniyahnya itu sempit. Dikarenakan banyak di antara umat itu menolak. Akhirnya ditegur Allah. Mat, jangan sempit hatimu. Karena semuanya di situ ada kehendak sifat jaizku. Akhirnya beliau kembali pada Allah lagi, santai. Kalau sudah itu diterima, diamalkan, sampai kapan beliau mengamalkan dinul haq? Dalam kurung kholwati sampai kapan? Sampai mati, Bu. Mengapa ada bahasa 40 hari? Itu adalah sebagai setrat aja jenengan biar mudah nanti terlepas 40 hari. Sebetulnya kholwat zuhud iku sampai mati. Al-Hijr ayat yang 99 terakhir diterangkan seperti itu. Wis, harus sampaikan. Tapi Anda menyampaikan itu tetap melihat apakah Allah sudah meletakkan ketablekan jenengan belum. Sifat wajib Rasul tablek menyampaikan belum. Pasti itu di situ nanti dalam ruhaniyah sampean digerakkan Allah lewat sifat irodahnya.
Akhirnya sampean menyampaikan, entah nang teman dekat atau siapapun, itu pasti Pak, pancaran irodahnya Allah itu di dalam hati panjenengan pasti Anda sampaikan. Terus sifat mukhalnya Rasulullah lawani yang ketiga, amanah, berarti khianat kita. Ya. Kalau kita bicara bahasa syariat kesuwen, moh wis syariat wis ngerti dhewe kau khianat ya. Khianat iku ya apa? Secara ruhaniyah ya. Kalau menyentuh khianat secara syariah masih tersinggung. Jenengan tersinggung. Manusianya syariah banyak yang tersinggung. Ibu umpama dikasih bapaknya itu blonjo uang bulanan, Bu tolong diwet-wet. Tahu diwet-wet? Jangan pernah digunakan jikalau tidak urgent, ya. Jikalau tidak penting. Wis, Ibu jangan pernah keluar rumah ya. Di dalam aja, nanti banyak fitnah. Wis. Lah nanti kalau belonjo gampang. Kan sekarang kan sudah bisa Pak. Lewat apa Grab niku? Apa nggih Grab niku? Hah? GoFood ya. Yes arane yes golek aku gak ngerti blas. Aku SD gak lulus masalah. Kan datang sendiri tuh nanti. Nah, tinggal kita membayarnya cash ataupun lewat apa kunum Bu. Apa gak ngerti aku. Ono sing bahasa tutul-tutul niku lho. HP ditutuli, barangnya teko kok gak dibayar. Ternyata sudah dibayar lewat HP mang. Kan bisa. Lah kadang-kadang kita sebagai seorang istri dipesani seorang suami ditinggal kerja, kita keluar. Ya kita ngomong bahasa syariat ya, kita keluar. Kecuali suami tidak berpesan, Bu masih sampai metu sak metu belakrak karepmu Bu. Wis nonggo-nonggo sak karepmu. Kecuali suami bilang seperti itu. Lah ini ndak, suami bilang jangan keluar rumah apapun alasannya. Bahkan ini diceritakan dalam salah satu sahabat Rasul. Waktu dipanggil Rasulullah untuk berperang, beliau disuruh Rasulullah untuk pamitan sama istrinya. Dan disitulah beliau sang suami berpamitan dan meletakkan pesan, Ibu jenengan jangan keluar rumah sebelum kami datang pulang dari peperangan. Nggih Kang Mas. Setelah beliau berangkat perang, ada utusan dari orang tuanya. Orang tuanya si istri mengatakan bahwasanya diperintahkan orang tuanya karena orang tuanya sakit. Bilang apa? Maaf Mbak atau Mas, suami saya tidak memperbolehkan saya keluar rumah sebelum suami saya pulang. Oh ngoten. Laporlah si utusan itu terhadap orang tuanya. Kemudian suatu saat orang tuanya sudah sakit keras alias nazak ya, cara saiki nazak ICU. Utusannya diperintahkan ke anaknya tadi untuk pulang melihat orang tuanya nazak atau sakit keras. Sama jawabannya, bahkan yang terakhir orang tuanya sudah meninggal. Tetap tidak mau. Karena konsekuensi dengan amanah tadi. Nek coro orang sini bagaimana? Anak durhaka nggih. Disebut anak durhaka gitu ya. Wong tua sudah mati malah tidak mau. Mohon maaf Pak. Saya bela seorang wanita itu. Rasulullah membela. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya yang meninggal secara sistematis hukum secara syar'i
itu ahli hijab atau ahli azab. Tapi ketika saat punya anak yang seperti itu membawa amanah, akhirnya Allah katakan ghafarallahu lahu, ghafarallahu laha. Dia tidak dimasukkan golongan ahli hijab, dimasukkan golongan ahli suhud. Lah, ya apa ini? Ini berarti mar'atun sholihatun. Kira-kira wong wedok Jawa terutama gak metu blas kuat tak kira-kira? Hah? Saya tak uji nih. Ayo, kira-kira telek wong wedok iku nek gak nonggo, lesane nek gak tetet wet kurang lego. Nggih ya? Wis. Tapi yo tidak sekejam itulah suami. Kalau tahu batas nggak ada masalah. Nek sampean pingin memang betul-betul untuk tidak keluar rumah, nanti ay 40 hari 40 malam. Nanti bojo sampean sawan nang tambahan. Sawan nang. Lah piye ibuke sing kholwat wis gak tau gelem masak, gak gelem mbah diwakilno nang liyane. Ngoten. Pun. Yang terakhir adalah sifat mokhalnya Rasul fatonah, lawane fatonah. Nek tadi cerdas, iki enggak kempel, ya. Aku enggak bicara secara akal, tapi ruhaniah. Artinya apa? Kalau itu betul-betul jenengan sudah membawa sifat papat mang kerasulan wajib, maka sampai iki ketika saat apapun yang terjadi, hati langsung klik datang Allah. Datang Allah. Mboten kempel, bulet, mboten. Ruhaniah langsung condong terhadap Allah. Paham semua itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terakhir yang nomor 50 adalah sifat jaiznya Rasul dan Nabi. Sama dengan kita. Kita makan, Rasulullah ya makan. Kita minum, Rasulullah ya minum. Kita nikah, Rasulullah ya nikah. Sama, itu maksudnya sifat jaiznya. Bapak Ibu, sehingga saya simpulkan dari aqaid 50 iku, gitu, ada dua, ilahiyah dan atau rububiyah atau situ ya apa? Nubuwah, ya. Adi rububiyah ambek nubuwah. Apa rububiyah? Rububiyah iku langsung sing hubungane kalih Allah. Nek nububiyah berarti hubungane dengan para nabi dan rasul. Sekarang dua itu tak cecep dadi siji. Dua itu tak ringkes dadi siji. Itulah yang kami maksud Anda duduk la ilaha illa ana. Udah. Jelas? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sifat itu, sifat wajib Allah itu tertuang di dalam diri Anda masing-masing. Yang kumaksud Anda masing-masing itu adalah diri Anda yang sudah dijaizkan Allah di dalam dinul haq. Selain itu tak akan tampak, tak akan nyata. Nyatanya sifat wajibnya Allah hanya tertuang di dalam golongan wa minhum man hadanallah, mereka yang digendaki Allah sebagai kekasihnya, sebagai
kekasih. Boleh request kekasih? Boleh? Nek boleh nggih tolong mengke dilakoni sapa sing nglakokno. Apa sifatnya kekasih itu? Walau dicubit tapi cubitnya sayang. Anda ekonomi miskin, itu laksana kita dicubit Allah. Tapi ketika Allah memiskinkan secara fisik kita, itu bentuk kasih sayang Allah. Itu hanya berlaku bagi ahli syuhud. Kok iso ya jewet iku lara rek, tapi kok sayang ya? Ya. Jenengan diletakkan di dalam waktu maksiat atau waktu bala. Itu dikatakan kekasih Allah. Akan tidak terasa sakit di dalam dirimu. Walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Dia apa terusnya dia? Dinanana an kekasih. Ya, ikut kok. Pun.